Ya, awal tahun adalah waktu untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi dari awal Januari itu sampai batasnya sampai kalau untuk perorangan adalah tanggal 31 Maret. Nah, jika lewat dari itu maka akan dikenakan denda sebesar 100.000 untuk perorangan ya. Nah, jika untuk badan itu dendanya jika lewat, kalau untuk badan batasnya sampai 30 April. Nah, itu jika lewat dendanya sebesar 1 juta. Jadi usahakan membayar atau melaporkan sebelum tanggal 31 Maret. Pengisian pelaporan SP tahunan pun mudah gitu. Cukup dari rumah, tidak perlu ke kantor pajak gitu. Kantor pajak kan harus antri, kemudian panas-panasan, kemudian biaya transport juga ke sana. Cukup di rumah saja, pakai komputer atau laptop jika punya. Kemudian kalau pakai HP seperti ini sebenarnya bisa, tapi saya sarankan memakai komputer atau laptop gitu. Baik, cara pelaporannya cukup mudah. Saya memakai Google Chrome. Kalau Bapak Ibu mau pakai Firefox atau Safari itu terserah, bisa saja sih. Nah, kita masuk saja ke websitenya pajak. Linknya ada di deskripsi ya, saya simpan. Nah, ini NPWP kita masukkan tanpa tanda baca, dan paspor kita masukkan. Kemudian ini kita ikuti ya, yang saya lingkari merah ini kita ikuti, kemudian kita klik login. Tunggu sebentar. Nah, ini NPWP kita bisa dicetak sebenarnya kalau hilang. Nah, kita langsung saja ke ini, ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Nah, kita ini pilih lapor. Nah, ini ada beberapa menu. Nah, ini kita pilih yang bagian e-filing. Nah, kita klik ini. Tunggu ya, ini sudah muncul. Nah, ini tampilan sudah di pembuatan SPT-nya ya. Ini kalau mau langsung. Nah, ini melihat laporan SPT yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ini, lihat BPE-nya. Ini tahun pajaknya tahun kemarin 2020, masa pajak. Nah, ini jenis SPT-nya adalah 1770 SS. Nah, status laporannya nihil. Kemudian ini tanggal penyampaiannya tahun lalu ya. Kita close saja. Nah, kita langsung buat SPT. Nah, ini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini saya pilih tidak. Nah, ini jawabannya sebenarnya tergantung dari masing-masing pelapor pajak ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, kita jawab tidak. Nah, ini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, arti kata bruto itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah kotor. Nah, nanti berarti artinya adalah apakah penghasilan kotor yang Anda peroleh selama 1 tahun adalah kurang 60 juta. Nah, berarti kita jawab iya jika memang penghasilan Bapak Ibu dalam setahun itu kurang dari 60 juta. Nah, ini adalah SPT yang kita laporkan, jenisnya 170 SS. Kita klik sini. Kemudian pilih tahun pajaknya. Tahun pajak yang akan kita laporkan adalah 2021. Kemudian kita pilih normal, ini tanpa pembetulan ya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan penghasilan bruto. Nah, kita lihat tadi kalau bruto adalah kotor. Sebenarnya ada pertanyaan juga neto. Neto itu penghasilan bersih. Kita lihat di kamus bahasa Indonesia. Nah, neto adalah bersih.
Jadi penghasilan kotor selama setahun, anggap saja gaji PNS golongan 3 itu 4 juta gitu. Dikalikan, kita coba kalikan 12 bulan ya, setahun gitu. Nah, 4 juta kali 12 hasilnya adalah 48 juta. Jadi itu masih di bawah 60 juta. Nah, ini kita isi penghasilan kotor. Kemudian pengurangannya ini adalah pengeluaran. Kita anggap saja pengeluaran. Nah, anggap saja setahun itu pengeluarannya adalah berapa ya? 20 juta lah gitu. Kita perkirakan saja. Oh, ini yang di atas salah ini. Tadi berapa ya? Tadi 48. Nah, kita isi 48 juta. Kemudian ini adalah jumlah tanggungan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah menikah, sudah punya anak 1, 2 atau 3. Nah, ini kita pilih saja sesuai dengan tanggungan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini penghasilan pajaknya 72 juta ini kita abaikan saja, itu terisi otomatis. Nah, ini jumlahnya adalah nihil, jadi kita tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian kita pilih selanjutnya, berikutnya. Ini kita isi bisa, kita abaikan saja juga bisa. Nah, ini pernyataannya, ini kita isi, kita centang setuju ya. Kemudian ini tanpa diisi, tidak usah diisi, di atas tidak apa-apa sebenarnya. Kita pilih selanjutnya. Nah, ini adalah jenis formulir yang kita isi, tahun pajaknya, kemudian status SPT-nya nihil. Nah, ini catatannya lengkap ya. Kemudian kita ambil kode verifikasinya di sini, kita klik di sini. Nah, pilih pengirimannya adalah email atau SMS. Saya pilih email saja ya, karena menurut saya lebih mudah. Nah, ini sukses. Kita lihat, kita cek di email Bapak Ibu sekalian, usahakan aktif ya. Nah, ini adalah kode server email dari pajak. Nah, kita refresh dulu. Nah, ini ada sudah kode iFiling. Nah, servernya kita cocokkan. Tadi berapa? 798. Nah, ini sama kan servernya. Kemudian kode verifikasinya ini kita copy, kita salin, kemudian kita paste di sini, tempel. Nah, kemudian kita pilih kirim SPT. Nah, penghasilan Anda di bawah PTKP, artinya kita tidak dikenakan pajak alias nihil. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah cukup sih, sudah tutup. Kita tutup, kemudian kita pilih sesuai ini, kita lah puas lah kita pilih. Nah, ini adalah SPT yang baru saja kita laporkan, nihil ya. Kemudian kita bisa lihat juga. Nah, ini di sini lihat SPT yang baru kita laporkan. Nah, ini tahun pajaknya tahun 2021. Kita kembali coba. Nah, kita lihat di BEP-nya, BPE-nya, maksud saya, bukti penerimaan elektronik. Nah, ini sudah tertulis di sini, tertera di sini. BPE ini terkirim juga di email kita masing-masing, di email Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini tanggal penyampaiannya ya. Jadi kita bisa cek di email juga, pasti ada terkirim dari kantor pajak gitu. Nah, kita logout saja ya, kita keluar karena sudah selesai. Nah, ini kita close saja. Nah, kita cek di email ya, bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini terkirim kan, udah email masuk. Nah, sampai di sini sudah selesai sebenarnya, gampang sekali, mudah bukan? Kita close saja. Nah, demikian tadi pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi. Pelaporannya cukup mudah,
tidak memakan waktu lama, mungkin di bawah 10 menit, mudah. Dan kita nggak perlu keluar lagi ke kantor pajak gitu, karena sudah kita input pelaporannya lewat sistem website gitu. Saya pun menggunakan jaringan internetnya itu menggunakan ini, tethering dari HP. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu mewah gitu, pakai tethering dari HP bisa. Oke, selamat mencoba.